yang benar. Bapak maju sinilah. Ayo Bapak sini sama saya, jangan Bapak marah-marah. Di surat apa itu? Di surat apa? Apa? Hadisnya mana? Itu realitas, itu kenyataan. Hadisnya Saya tanya. mana? Hadis apa yang bilang hadis Hadisnya siapa? apa? Hadis apa? Loh, katanya itu Kalau kan hadis kami berdasarkan selamat. kitab Oh, ada. apa? Kulu umatin yadkulul jannah ilaman abaa. Kata Nabi, semua manusia Islam itu masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Itu hadis keselamatan dalam Islam. Kenyataan bahwa Islam ini membawa keselamatan adalah Islam pernah mengeluarkan Eropa yang dipimpin oleh Kristen dari zaman kegelapan di abad ke-16. Kristen dulu nggak pernah cebok, nggak pernah mandi, nggak tahu apa-apa. Islam yang ajarkan. Inilah Islam itu agama keselamatan karena mengajarkan sistem kepercayaan yang benar, bukan kayak Kristen ngajarin tumbal Tuhan untuk selamat. Apaan tuh? Oh, begitu. Iya. Jadi di Islam itu diajarkan cebok segala macam. Iya, Bapak kan nggak pernah cebok kan? Pak, kalau di dalam perjanjian lama Bapak diajarkan bawa sekop kalau berak, Pak. Nih ayatnya nih. Bapak jangan heran baca. kalau kami diajarkan cebok. Nih kalau Ya, kalau baca, Tuhannya baca. perjanjian Ayat mana lama. Iya, sabarlah jangan marah-marah, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalian nanti. Agama saya baru muncul di abad pertama. Agamamu apa? Kristen Protestan. Hey! Protestan itu di abad ke 15, 16. Kecuali kalian itu, saya ini pengikut Yesus. Ajaran Yesus lebih dulu daripada ajaran Nabi Muhammad. Iya, saya sepakat. Ya, ini ya ampun. Kristen itu Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi. Uni, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Ngambil Allah majak mau naik keledai aja tuh ngambil punya orang. Siapa yang menciptakan langit dan bumi pertama kali? Itu tidak ada satupun yang tahu namanya. Baik Yahudi mau nyebut Yehowa salah, Yahweh salah. Siapa? Dipanggil Hashem. Siapa dia? Yesus. Kok Ancus? Apa urusannya Ancus sama penciptaan alam semesta? Aduh, ya Allah ya Rabbi ya.
Ayolah jangan bikin bunda marah ya nak ya. Normal ya nak ya, bisa yuk, normal yuk, jadi orang yuk, normal, minimal nggak tahu malu, nggak apa-apa deh, nggak usah tahu malu, kan nggak ada rasa malu tuh, minimal jangan gila ya, tolongnya naik ke atas. Ada aja anak bunda ini, ngaku-ngakunya Kristen agama di abad pertama. Sejak kapan pula ya Allah. Protestan baru muncul kemarin abad ke-16. Lebih dulu lahir, aduh mak, entahlah ya. Apalah kalian nih, ha? Hah? Kenapa kalian Kristen yang naik kok kemal aku tuh ndak tahu malu gitu? Kenapa? Kok nggak ada rasa malunya? Kemaluan ada ya, tapi malu nggak ada ya. Ada aja kalian. Kalian baca nih AI aja lebih jujur nih. Kapan nih kita baca di ChatGPT deh nih, kalau kalian nggak percaya. Kalian ini ChatGPT, bolehkah aku bertanya? Tentu saja, aku di sini siap kuat menjawab semua pertanyaanmu. Apa yang ingin kamu tanyakan, dan aku bisa bantu apa saja, baik soal pengetahuan umum, ide, atau hal-hal teknis. Silakan. Kapan Kristen Protestan pertama sekali ada? Nah, kalau kita ngomong tentang Kristen Protestan, biasanya kita merujuk ke tokoh seperti Martin Luther. Di tahun 1517, dia memulai reformasi dengan memakukan sebuah tesis di pintu Wittenberg di Jerman. Jadi, bisa dibilang gerakan Protestan secara resmi lahir di situ. Oh, jadi 1500 tahun munculnya Protestan. Iya, tepat sekali. Munculnya gerakan Protestan itu sekitar tahun 1517, dan itu benar-benar jadi titik balik dalam sejarah kekristenan. Reformasi itu bukan cuma soal teologi, tapi juga mengubah struktur gereja, budaya, bahkan politik di Eropa. Oh gitu. Kalau Tuhan sebelum Yesus siapa? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul dalam teologi. Dalam tradisi Kristen, Tuhan itu satu, kekal, dan tak berubah. Jadi sebelum Yesus, Tuhan yang sama disembah. Dalam perjanjian lama disebut Yahweh atau Allah. Yesus dipandang sebagai inkarnasi Tuhan dalam rupa manusia, sehingga identitas Tuhan itu dipahami lebih dalam lalu Yesus. Yesus lahir kapan? Yesus diperkirakan lahir sekitar awal abad pertama, biasanya sekitar tahun 4 hingga 6 sebelum Masehi, berdasarkan penelitian kalender dan catatan sejarah. Tanggal pastinya memang masih diperdebatkan, tapi umumnya perayaan Natal dipilih nggak pasti. 25 Desember. Sama-sama. Apa yang sama-sama? Tuh kalian sih, Protestan itu lahirnya abad ke-16. Jangan ngaku-ngaku lagi lah. Jangan ngaku-ngaku lagi ya. Hentikan memalukan itu ya. Uni yang malu, kalian yang ngomong yang malu. Uni, agama Kristen kami lebih dulu ada daripada Nabi Muhammad. Kristen apa kau dek? Protestan. Uni, nggak baca kau sejarah ya, nggak baca kau sejarah. Silakan naik aja sama Bunda. Jangan membuat Udang mah kawan Uni tadi itu nih. Ani, udang man kek Yuni tadi itu. Si AI. Sukunya. Sukunya AI itu tergantung situasi. Anyo lah inyo sukunya. Ndak itu kerajoden donanya di Sukurang. Coba nih siapa? Dracula. Apakah Anda pengikut Muhammad yang telah mati? Yang Ya, dikubur? sama seperti Ya. Yesus pengikut Musa yang telah mati. Aku dan Yesus sama-sama ngikutin orang mati. Kayak pengikut Muhammad yang mati konyon diracuni wanita Yahudi bodoh. Yang mati diracun itu Tuhan kau. Ada datanya nih sama aku nih. Nih kita tinggal ya, Bisa, Yesus mati bodoh. diracun. Nih. Dracula. Boleh nggak aku tanya Dracula? Satu. Bentar kita kasih ayat dulu. Tuhan yang mati Bro. diracun. Boleh nggak? Bentar nanti Ya, nikah. sebelum- Kita kasih dulu data. Tuhannya mati diracun. Ya. Kita lihat Tuhannya Kristen mati diracun. Ya.
Kau Tuhan kau mati diracun nuduh Nabi aku kau nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kabur, Coba kalian kabur, tengok. kabur. Ternyata ini dipenuhi oleh siapa? Yesus. Kau nuduh Nabi aku kau. Kau bubuk. Bubuk. Naik ke atas menghujat, bubuklah. Bongkar aib agamamu. Nanya aja baik-baik, kenapa sih? Bisa kasih nanya Uni, kenapa di Islam itu boleh poligami? Uni, kenapa Uni percaya sama Nabi Muhammad? Uni, apakah betul Islam agama benar? Kan bagus begitu nanya. Ini malah ngata-ngatain Nabi Muhammad mati konyol. Yang mati ditelanjangi Tuhan kau. Kok Nabiku pula yang kau tuduh mati di konyol, mati konyol. Ada-ada aja kau. Nabi Muhammad SAW itu meninggal itu di samping istri, di tengah-tengah sahabat. Tuhanmu meninggal di samping siapa? Di samping pesundal, tukang tusbol, nggak pakai baju lagi. Siapa yang mati konyol? Kenapa sih suka kali kalian menghina agama kalian sendiri lo depan aku loh? Cobalah kalian itu normal, tanyalah bagus-bagus ya. Ya, coba tanya bagus-bagus. Apakah kenapa Uni bisa mengatakan Islam agama benar? Kan bagus, ya kan? Masa Nabi Muhammad lahirnya sesar? Lebih masuk akal kalau seorang Nabi lahir sesar daripada Tuhan nyundul vagina ibunya sampai pecah perawannya. Hah? Kebayang nggak kau tuh perawan Tuhan dirusak sama anaknya sendiri? Masuk akal nggak menurut kau? Gak kebayang. Lebih masuk akal seorang nabi. Kalau ada seorang nabi sesar, masih masuk akal. Masih masuk akal gitu loh. Yang nggak masuk akal itu Tuhan dilahirkan normal sama ibunya sampai perawannya pecah tuh. Ah, itu bagi kami nggak masuk akal. Keji bagi kami tuh Tuhan mecahin perawan. Tuhan kok mecahin perawan. Bagi kami itu nggak masuk akal. Mungkin bagi kalian masuk akal, tapi maaf kita berbeda ya. Bagi kami itu yang nggak masuk akal. Kok turun kau? Nggak sanggup kau nengok Tuhan kau mati diracun. Menghujat pandai, gila dibalikkan kabur. Mungkin bagi kalian masuk akal. Mama ODGJ Coba. Mamat mati diracuni dan perkosa istri saya. ODGJ Tuhannya. ODGJ Yang dikatakan ODGJ itu Tuhanmu, bahkan yang mengatakan dia nggak waras itu keluarga, mau dijemput paksa, nggak dibela sama bapaknya, malah bapaknya biarin dia kayak orang gila, bajunya rambutnya panjang, compang-camping, diseret, pegang salib. Itu yang kalau mau nuduh, tuduhlah Tuhanmu deh. Nabi Muhammad mana pernah? Bagaimana mungkin orang dalam gangguan jiwa bisa menaklukkan kota Mekah, menyatukan kabilah-kabilah yang bertentangan, punya istri banyak, istrinya bahkan jadi orang-orang pinter? Nggak mungkin dia dalam gangguan jiwa. Yang orang dalam gangguan jiwa tuh orang nggak kerja, nggak punya teman kabur semuanya pas dia ditangkap. Itu baru bisa kita katakan orang dalam gangguan jiwa. Nabi aku rapi, wangi, parfum Nabi aku aja zaman sekarang harganya 9 juta. Ini Tuhan ODGJ, orang tuanya yang bilang, udahlah aku lagi nggak mau ngebongkar aib agama Kristen ya, nggak usah menghujat lah ya, nanya baik-baik aja ya. Kalau untuk mengkomparasi atau mengkonterkan kayaknya udah capek banget kita tiap hari ya, bosan ya. Umat Islam semua udah pada tahu ya, nggak usah ya, kita nggak usah ya teman-teman ya, kita menjawab aja ya. Kita menjawab saja Nabi kita menjawab agama kita. Kalau untuk sekedar nelanjangin agama Kristen kayaknya udah capek deh, udah banyak yang bisa. Si Kak Nora bisa, Kak Esti bisa ya. Aku maunya ngejawab agama Islam aja ya. Naik April. Aduh udahlah, cukup lah kita kayak mempermalukan saudara kita Kristen. Mereka tuh tetap nggak akan berubah. Kita ngejawab agama Islam aja. April, kamu bertanya aja ya Dek, tanya tentang agama saya aja udah, biar saya jelasin. Cuma aku kuliah, kalau buat apa aku kuliah kalau kerjaanku cuman nelanjangin agama Kristen? Coba, nggak perlu kuliah lah kalau untuk nelanjangin agama Kristen. Cukup bisa bahasa Indonesia aja bisa. Saya ini kuliah ngambilnya prodi komunikasi penyiar Islam. Saya maunya ngejelasin agama Islam. Silakan April, kamu tanya tentang Islam aja. Tadi kamu tanya bagaimana cara masuk surga di Islam ya? Ya. Oke.
Bagaimana cara masuk surga di dalam agama Islam? Maka ada dua syarat mutlak supaya bisa masuk surga. Yang pertama, percaya kepada Nabi yang benar dengan ciri-ciri kebenaran yang dia bawa, seperti percaya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan percaya kepada apa yang dia bawa. Ya, itu percaya kepada para nabi yang benar, lalu mengikuti apa yang diperintahkan. Makanya dalam Quran dikatakan syarat masuk surga itu beriman dan beramal soleh. Sebelum beramal soleh, beriman dulu. Setelah beriman, baru kita beramal soleh. Ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Kabar gembira kepastian surga kepada orang yang beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah, lalu melaksanakan amalan-amalan soleh, yaitu perintah-perintah Allah. Seperti itu. Ini bukannya datangi neraka di luarnya. Bukan. Yang kamu maksud itu kan Quran kami yang mengatakan kepastian kami mendatangi neraka. Mendatangi itu bukan berarti kami disiksa dalam neraka, karena baca ayatnya secara utuh, yang beriman diselamatkan oleh Allah. Karena seluruh manusia nanti itu akan berjalan di atas jembatan yang di bawahnya neraka. Jadi semua orang pasti mendatangi neraka, bukan berarti pasti masuk. Seperti itu. Bukan maksudnya tidak ketentuan masuk ataukah gimana, Mbak? Saya mohon penjelasan. Mendatangi belum tentu masuk. Contoh, kalau ibumu sakit, kamu mendatangi rumah sakit, apakah kamu yang dirawat? Ya tidak sinkron lah. Ya sudah. Seperti itu dengan Kok tak sinkron? Mendatangi dengan masuk sama atau beda? Mendatangi dengan masuk sama atau beda? Sudah, tapi bukannya Bahasa sudah Indonesianya ketentuan belajar bagi lagi Allah. aja ya. Iya, mendatangi dengan masuk sama atau beda? Oh, Waduh, jadi susah ketentuan ini memang. mendatangi, oke. Kan sudah saya bilang semua manusia itu pasti mendatangi surga karena melintasi neraka. Ya udah pasti semua termasuk Yesus Tuhanmu juga mendatangi neraka. Tapi di ayatnya kan dikatakan bagi mereka-mereka yang beriman itu diberikan keselamatan, tidak akan dibiarkan masuk. Yang masuk ke dalam neraka itu kau jadi bahan bakar api neraka. Uni, kalau apa jalan Kristen keselamatan ini kan itu bentar, April. rambut yang April. sebelah ya. Bentar April, aku mau lurusin perkataanmu ya. Uni, kalau Ya. orang Kristen mamanya mati masukkan ke peti, nah mereka mendatangi kuburan sama mereka masuk kuburan, Uni. Mbak Uni, terus Silakan apa bertanya aja. jalan Bertanya itu keselamatan gini loh. lewat- Selesaikan saya menjelaskan baru bertanya selanjutnya ya. Saya tahu kalian itu kognitifnya bermasalah tapi nggak apa-apa. Bertanya aja tapi saya menjelaskan, bukan kamu yang. Kalau kamu membantah, aduh. Bisa nggak jadi Kristen itu kayak normal gitu kayak orang. Bukan masalah bantahnya, jangan diganggu dulu. Saya kan belum selesai menjelaskan. Kalau saya sudah bilang silakan, baru kamu ngomong lagi. Silakan pertanyaannya selanjutnya. Oke, jadi apa yang dijelasin sama Mbak Uni itu kan sah-sah saja, saya tidak menyangka karena kan Aduh, saya bertanya, nggak. jadi sudah Udah, dijawab. saya tidak minta penilaian. Saya minta bertanya aja. Jangan banyak improvisasi dalam berbicara lah. Ya ampun. Mbak Uni, apa kalau itu melewati rambut yang di belah 11 atau 9 itu ya? Ya kenapa? Maksudnya saya bertanya itu dijelasin biar saya paham. Ya apa yang mau kamu tanya? Itu untuk masuk ke surga itu apakah keselamatan itu apakah kita melewati rambut yang di belah 11 atau 9 itu ya? Bukan cuma rambut dibelah-belah yang kita lewati, banyak yang kita lewati fase-fasenya. Pertama kita lewati ujian di dunia, kemudian kita lewati fase hidup di dalam alam kubur, kedua kita lewati fase di yaumil hisab, yang ketiga baru kita melewati nanti kita akan masuk kemana, surga atau neraka. Kita melewati itu, dan perkara jembatannya ditanya apakah nanti ada rambut di jembatannya kah, ada nanti biawak di situ lagi jalan kah, saya nggak tahu karena saya belum ke sana gitu loh. Cuman kita melewati fase nanti, dan fase itu panjang nanti yang kita lewati ya. Nah seperti itu. Lagi pula kamu tanya detail tentang fase masuk surga buat apa, tuh kamu nanti bahan bakar api neraka kok. Kamu kan sama Yesus dibakar nanti di dalam api neraka.
saya kan dikasih kesempatan bertanya, terus yang belah bulan itu Iya. gimana? Mbak ini udah dikonfirmasi Lah, belum? kenapa dengan Nabi membelah bulan, Tuhan membelah perawan mamanya aja boleh? Kok nggak boleh? Kenapa Nabi Muhammad nggak boleh belah bulan? Ada Tuhan membelah perawan mamanya aja izin kok. Kan nggak masalah kan? Nabi kami membelah bulan kan? Ya tidak masalah, tapi buktinya Ya belum terus ada apa ya? konfirmasi NASA. Ya gimana kamu buktikan? Emang kamu bisa buktikan perawan mamanya Tuhan itu dibelah sama Tuhan? Bisa nggak buktikan itu? Ketika Tuhan mau menghidupkan orang mati, kamu bisa buktikan. Ketika Tuhan mau menghardik badai, kamu bisa buktikan. Ketika Musa itu membelah lautan, kamu bisa buktikan. Yang namanya mukjizat mana bisa dibuktikan? Namanya juga mukjizat. Apaan sih? Kalau sudah bisa dibuktikan bukan mukjizat lagi, tapi karya ilmiah. Gimana sih? Kalau Nabi membelah bulan kaget, Tuhan membelah perawan mamanya nggak masalah. Mas solang ini orang. Apalagi pertanyaannya? Ya tadi ya sampai sekarang bulannya masih utuh, itu yang jadi kebingungan karena belum ada konfirmasi Iya, dari makanya aku NASA. juga bingung. Pertanyaanku adalah sejak kapan Lazarus masih hidup sampai sekarang? Ada nggak Lazarus? Ada Ya, Lazarus udah di hidup sampai surga, sekarang. Mbak. Ya mana datanya kalau Lazarus naik ke surga? Mbak. Ya mana datanya? Dalilnya? Itu kan Mana dalilnya Lazarus naik ke surga? Ya mana dalilnya? Mana dalilnya? Hayalan saja. Hayalan saja. Tuhan Anda konon katanya menghidupkan Lazarus. Sudah ada NASA yang mengatakan pernah manusia bernama Lazarus dihidupkan. NASA ada bilang NASA. Ada NASA mengatakan kalau dulu ada manusia yang hidup sampai sekarang masih hidup. Ada NASA bilang dulu badai pernah dihardik. Ada nggak NASA pernah membuktikan? Teman-teman, hai saya dari NASA. Setelah saya selidiki dulu ternyata ada loh orang yang bisa menghardik badai. Hai, saya dari NASA loh. Ternyata setelah saya buktikan ternyata Musa pernah membelah lautan. Kalau seandainya mukjizat bisa dibuktikan, maka itu bukan mukjizat lagi. Makanya kalau gini ya bro, minimal kalau mau nyerang agama Islam, perhatikan dulu agamamu biar nggak ditelanjangi. tidak serang. Di dalam agama Anda, diam. Saya tahu Anda bodoh, nggak apa-apa. Bertahanlah dengan kebodohan itu. Bagaimana diam dulu, jangan ganggu dong. Ini saya lagi ngajar. Teman-teman jangan ditiru ya orang ini ya. Orang ini berbahaya buat agamanya sendiri. Ketika dia mengolok Nabi kita bermukjizat membelah bulan, dia lupa kalau Tuhannya pernah menghardik badai tapi nggak pernah ketahuan sama NASA. Ya, Tuhannya konon katanya pernah ngejatuhin roti dari langit. Mana pabrik rotinya? Ada nggak ditemukan sisa-sisa roti yang turun dari langit? Ada nggak? Jangan NASA deh, para arkeolog. Ada roti yang mengeras di konon ceritanya turun dari langit. Nggak ada. Namanya mukjizat itu tidak bisa teridentifikasi dengan fakta arkeologis dan historis karena itu namanya mukjizat. Ya, begitu. Kalian jangan bodohnya maksimal lah. Masa mukjizat kalian minta data arkeologisnya? Nanti kalau aku minta kulub Tuhan di mana? Bingung jawabnya. Di mana kulub Tuhan yang adalah firman menjelma? Pernah nggak kulub Tuhan itu melayang-layang di atas bukit? Itu kan firman yang menjelma menjadi kulub. Waktu dia dipotong dari anunya Tuhan, kemana dia setelah itu? Kalian ini aneh lah. Apakah ada NASA membuktikan bahwa Sungai Yordan itu pernah Tuhan dibaptis di situ? Sisa-sisa peninggalan Tuhan dibaptis di Sungai Yordan ada nggak? Ada nggak, saudara, Tuhan dibaptis di Sungai Yordan? Pernah nggak kalian melihat dulu roti jatuh dari langit? Prasastinya ada. Contoh nih, ditemukan prasasti roti. Di mana Tuhannya Kristen pernah nurunin roti dan ternyata di situ pabrik roti pertama di dunia. Ya. Ternyata setelah ditelusuri, ada namanya badai pernah dihardik. Badainya kabur, nggak muncul lagi. Ada inskripsinya. Ternyata Tuhan pernah berak di suatu tempat. Bekas berakan Tuhan ditumbuhi kurma. Bekas tempat berak Tuhan ditumbuhi kurma. Ternyata Tuhan pernah hidup di suatu rumah. Pas tempat bekas ketiduran Tuhan ditumbuhi pohon-pohon. Secara arkeologi telah ditemukan bekas Tuhan makan piringnya apa. Ternyata setelah Tuhan naik ke surga, jejak-jejak peninggalannya jatuh sendalnya waktu dia naik.
ditemukan secara arkeologis. Hei kalian, bisa nggak ngagila? Ini ntar mujizat nyata kalau kamu berbicaranya menghujat seperti itu. Mukjizat kok nyata, mukjizat kok nyata. Mana mukjizat Yesus yang nyata? Mana mukjizat Yesus yang nyata? Siapa orang NASA yang pernah mengatakan badai pernah dihardik? NASA mana? Coba aku tanya. Waktu Tuhan menurunin roti, di mana pabrik roti? Di Saturnus. Waktu Tuhanmu itu nurunin roti, NASA sudah menemukan pabrik roti nggak di langit? Waktu Tuhan menurunin roti, itu di langit pabrik roti atau pabrik apaan? Apakah NASA sudah menemukan pabrik roti, Dek? NASA telah menemukan pabrik roti di planet Saturnus. Dan para arkeolog telah menemukan bekas-bekas roti Tuhan. Kau ketawa kau kan. Telah terbukti ternyata NASA memverifikasi bahwa ada badai pernah dihardik. Ada keledai yang diambil Tuhan sampai sekarang masih hidup. Ada seekor keledai yang sampai sekarang nggak mati-mati karena pernah didudukin Tuhan. Bokong Tuhan pernah ada di situ. Bekas-bekas dudukan Tuhan, bokongnya ada di keledai, keledainya hidup sampai sekarang. Kan aneh gitu loh. Aneh nih cara berpikirnya. Ditegur, saya tunggu turun Yesus naik. Suruh Yesus multi, jangankan ditegur, dicium pun saya mau, dicipok pun saya mau. Jangankan ditegur Yesus, dijamah seluruh tubuhku ku kasih. Jangankan aku ditegur Yesus ya, dijamah seluruh tubuh, aku rela ya rela, dijamah Yesus seluruh tubuhku rela dijamah Yesus. Jangankan ditegur Yesus, ditelepon Yesus sekarang aja kutungguin. Jangankan ditegur Yesus, diciumin seluruh tubuh, aku rela ku dicium Tuhanmu, rela aku dicipok Tuhanmu. Jangankan aku ditegur sama Yesus, jangankan dibolak-balik sama Yesus, aku rela, aku rela, kuserahkan tubuh, jiwa dan seluruh harta bendaku untuk Yesus. Seluruh tubuhku serahkan pada Yesus. Ahai, aku tunggu Tuhanmu menjamah dadaku. Aku tunggu dijamah-jamah. Aku tunggu dijamah berulang. Aku dijamah setiap malam, aku terima. Jangankan ditegur Yesus dekku, dijamah, diisap ubunku, diciumi pipiku, dipegang tanganku, di apapun aku rela. Ada-ada aja ini. Jangan tawar-tawarin dijamah sama aku lah. Aku seandainya, dengar ya, jangan kalian pancing aku dengan jamahan Yesus. Sebelum Yesus menjamah, aku dulu yang kokoh. Jangan kalian itu tawar-tawarkan. Jangan tawarkan Tuhan laki-laki sama aku. Aku lagi sendiri. Jangan tawarkan laki-laki jadi Tuhanku. Pasti ku jilat. Akan ku kokop seluruh tubuhnya, nggak akan ku sembah. Tidak akan aku sembah laki-laki. Serius, laki-laki itu enaknya dijadiin suami, dicintai, disayangi. Jangan kalian tawarkan Tuhan menjamah aku. Jangankan dijamah, dibolak-balik pun aku sudi dan rela ikhlas. Jangan kalian tawar-tawar. Dan dulu udah diam-diam, April gantian. Halo Theo. Turunkan aja dia tidak bisa bicara tuh. Iya ganggu. Saya masa ditawar-tawarkan dia. Ditawar-tawarnya saya supaya menuankan laki-laki. Sudah saya turunkan. Jangan marah-marah. Bisa balas itu. Iya, kan bisa balas. ada diskusinya. Iya betul. Maaf Teos apa kabar? Teos apa kabar? Sehat? Baik. Salam kenal ya. Oke, udah Teos, kamu bernanya aja lah tentang Islam, itu kita diskusi yuk. Capek aku ngelawak terus. Diskusi tentang keselamatan. Iya nggak jelas dia. Tentang keselamatan gimana? Keselamatan di Kristen dan keselamatan di Islam gimana? Ya, keselamatan ya, kita manusia itu pasti mati ya. Iya,
2 menit ya saya. Kenapa? Lah suaranya nggak ada nih, Bu. Waktu kamu 3 menit untuk menjelaskan keselamatan dalam agama Kristen. Silakan Dek ya. Saya kasih 3 menit tuh, silakan. Keselamatan itu tidak ada. Kita kan pasti mati kan, Bu? Jadi Yesus tidak menjamin keselamatan. Ya? Yesus Tergantung tidak dari menjamin perbuatan, keselamatan. Mbak. Itu semua dari Oh. diri. Dari dalam Dari diri Kalau- kita. Iya, Mbak. Jadi kematian Yesus di tiang salib tidak menjamin keselamatan kita. Ya, ya. Yang di Galatia berapa? Galatia pasal 3:13. Iya kan? Susah tahu itu. Yesus menebus, Kristus menebus dosa kita kan? Tapi Mbak, tidak dengan akar Bukan dosa. gitu bunyinya. Gini bunyinya. Saya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada yang tertulis terkutuklah yang mati Ya, di itu tiang kan sebab salib. kita kan. Ya, memang kita percaya itu ya menebus dosa, tapi tidak dengan akar dosa, Mbak. Akar dosa itu seperti sifat-sifat dosa kan. Sifat-sifat dosa itu dari dalam diri perbuatan itu. Apakah kita ini sudah merasa baik? Apa kita ini sudah merasa paling benar? Jadi penyaliban Yesus itu tidak menyelamatkan. Memang menebus dosa-dosa kita, tapi tidak dengan akar dosa. Akar dosa itu tentang perbuatan, Mbak. Akar dosa ini istilah baru lagi. Dosa berakar. Akar dosa itu sifat-sifat dosa. Hah? Oh ternyata. Sifat-sifat dosa, contohnya seperti Jangan marah-marah itu abangnya ada yang marah itu. perbuatan sedang menghujat kan bagian dari dosa kan? Kalau dalam ajaran agama Ini dosa itu ada akarnya. Iya. Akar dosa itu tidak bisa dicabut. Di dalam diri itu. Pastilah dalam satu hari. Jadi pasti. setiap manusia pasti berbuat dosa. Iya betul. Termasuk Bunda Maria. Kenapa? Kok sudah Termasuk lari ke Bunda orang Maria. lain lagi? Kan Bunda Maria manusia. Iya tergantung dari dalam diri itu. Tergantung dalam diri. Iya, setiap manusia kan sudah berdosa, termasuk Bunda Maria. Berhubung agama apa? Islam. Bilang sama dia. Dengan tanya Aku apa? bahas agama sampai mati pun tidak akan ketemu titik terang. Itu intinya. Jadi kalau Gini jawab Pak ya, agama, coba kuatkan suaranya. Bapak, kami membahas agama bukan mencari sudut terang antara Islam dan Kristen. Kami membahas agama untuk membuktikan kebenaran agama kami, Bapak. Bilang gitu Bang sama Abang. mana buktinya agamamu benar? Buktinya adalah agama Islam mampu mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Itulah sistem kepercayaan yang benar. Bapak maju sinilah. Ayo Bapak sini sama saya, jangan Bapak marah-marah. Di surat apa itu? Di surat apa? Apa? Hadisnya mana? Itu realitas, itu kenyataan. Hadisnya Saya tanya, mana? hadis apa yang bilang hadis Hadisnya siapa? Hadis apa? Loh, katanya itu Kalau kan hadis dia kami berdasarkan selamat, kitab oh apa? ada. Kulu umatin yadkulul jannah ilaman abaa. Kata Nabi, semua manusia Islam itu masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Itu hadis keselamatan dalam Islam. Kenyataan bahwa Islam ini membawa keselamatan adalah Islam pernah mengeluarkan Eropa yang dipimpin oleh Kristen dari zaman kegelapan di abad ke-16. Kristen dulu nggak pernah cebok, nggak pernah mandi, nggak tahu apa-apa. Islam yang ajarkan. Inilah Islam itu agama keselamatan karena mengajarkan sistem kepercayaan yang benar, bukan kayak Kristen ngajarin tumbal Tuhan untuk selamat. Apaan tuh? Oh, begitu. Iya. Jadi di Islam itu diajarkan cebok segala macam. Iya, Bapak kan nggak pernah cebok kan? Pak, kalau di dalam perjanjian lama Bapak diajarkan bawa sekop kalau berak, Pak. Nih ayatnya nih. Bapak jangan heran baca. kalau kami diajarkan cebok. Nih, kalau Ya, kalau baca, Tuhannya baca. perjanjian Jadi, lama. Iya, sabarlah jangan marah-marah, Le. Ulangan pasal 23 nomor 13. Tapi kalian bukan ya. Ini ajaran Bani Israel ya. Kalian kan Kristen ya. Kristen kan nggak diajarkan cebok ya. Kristen ini nggak diajarkan bersuci, beda dengan orang Yahudi, teman-teman ya nih. Nah. Kalau kita lihat nih,
Lihat ya, di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimuni kotoranmu. Di dalam agama Yahudi, jangankan cebok, memperlakukan tai aja diajarkan caranya. Kalau abang kan nggak diajarkan caranya cebok, ya kan? Abang kan nggak apa-apa kalau nggak cebok ke gereja kan, bang? Nggak apa-apa kan sama Tuhan kan? Karena badan abang telah dikuduskan kan? Abang mau mandi, mau cebok, mau nggak berak, mau apa nggak Sekarang apa-apa. Kan? persoalannya itu, siapa yang hidup sampai hari ini? Yang datang nanti akhir zaman tuh siapa? Apa urusannya dengan cebok tadi, bang? Kalau yang datang akhir zaman Nabi Mereka Isa, bilang bukan agama yang bawa Yesus. keselamatan. Yang bilang bawa keselamatan. Apa ini Siapa yang datang di nanti akhir akhir zaman? Yang datang di akhir zaman Nabi Isa, bukan Yesus. Nah, Yesus mah bukan tokoh Muhammad. mitologi. Karena Nabi Muhammad bukan tugasnya sudah Muhammad. selesai. Nabi Muhammad telah mengajarkan ajaran yang benar. Nabi Isa nanti Buktinya, membunuh kenapa dia babi. tidak datang keselamatkan umatnya? Loh, kami udah selamat, ngapain diselamatkan lagi? Loh, Muhammad aja sampai sekarang masih dalam kuburan. sama kayak mama Tuhanmu juga di kuburan sekarang kok. Mama Tuhan Buktinya kau, orang- murid Tuhan kau. Buktinya orang kebanyakan yang melakukan mujizat sampai hari ini atas nama Tuhan itu umat Kristen. Kata Yesus Matius pasal 7 nomor 21, enyahlah kalian daripadaku, kalian pembuat kejahatan, kalian yang bermujizat atas nama Yesus, enyah daripadaku. Matius 7:21. Aneh. Kata Yesus yang sekarang bermujizat itu begini. adalah nabi palsu. Matius Sekarang pasal 7 begini. nomor 21. Jangan Sekarang sekarang begini. begini. Islam juga terbagi Ketika atas kitab beberapa kau bagian. ketika ayat kau Dengar kubaca, baik-baik, kenapa kau jijik Islam dengan juga kitab terbagi atas Bibelmu? beberapa bagian. Kata Yesus, enyah kau daripadaku, kau pembuat kejahatan, kau yang bermujizat dengan nama Yesus, kau yang mengusir setan dengan nama Yesus. Kata Yesus, enyah daripadaku, kau pembuat kejahatan. Matius pasal 7:21. Ya sekarang begini, orang Apa? kebanyakan berbuat mujizat itu berdasarkan Nabi tafsir palsu. mereka. Menurut Mereka kadang Tuhan kebanyakan hanya kamu mendapat Yesus percaya yang kepada orang-orang yang berhala. diam kau. Kata Yesus ciri-ciri nabi palsu justru bermujizat. Kau kan percaya mujizat, makanya wajar kau percaya nabi palsu. Kata Yesus yang bermujizat itu justru lebih banyak nabi palsu. Kata Yesus yang bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, enyah kau daripadaku. Nabi Muhammad kau bilang sudah mati, mama Tuhanmu masih dikubur, si Saulus masih dikubur, si Paulus masih dikubur, Matius masih dikubur, rasul-rasul kau masih dikubur, bahkan Tuhan kau Yesus itu percaya kepada Nabi Musa yang masih dikubur. Aku sama Yesus sama-sama percaya sama orang yang pernah mati dan dikubur. Abraham masih dikubur. Tuhan kau katanya bangkit, bohong. Mana bukti? Siapa yang melihat Tuhan kau bangkit? Ku hajar kau nanti ya. Apa kau ngomong apa? Kita tidak dengar, beta tidak dengar. Ngana ngomong apa ngana? Beta tidak ngener, Untung Tuhan kau nggak mirip kau. Sempat Tuhan kau mirip kau, nggak ada yang mau nyembah. Untung Tuhan kau digambarkan ke orang Eropa, hidung panjang kulit putih. Sempat Tuhannya mirip kau, ogah orang nyembah. Kau menghina Tuhan, kau bilang laki-laki Tuhan itu. Buka mikmu, buka mikmu, buka mikmu. Buka mik gak bisa, sok keras pula. Naik komal buka mik gak bisa, sok keras pula. Suruh adikmu aja yang debat sama saya. Nah, sekarang bisa gak kamu sembahyang tanpa menghadap ini kiblat? Kau pikir agama kami suka-suka bapak moyang kau? Kami diperintahkan untuk menghadap ke kiblat. Kalau kalian kau sembahyang Kiblat melindungi itu nggak tempat apa-apa. berhala pagan Quraisy. Sudah dihilangkan berhalanya. Memang Tuhanmu yang Kiblat dikatakan itu tempat berhala pagan. yang ikut. Oke, diam kau. Ya, justru Nabi Muhammad itu menghilangkan berhala. Muka kau kayak berhala. Untung berhala udah nggak ada. Kalau berhala masih ada, ragu aku kau berhala atau berhalanya yang kau. Dengar baik-baik ya. Nabi Muhammad itu menghilangkan berhala di kiblat, di Ka'bah. Nah sekarang ku tanya sama kau, kau Natal ikut siapa? Natal kau ikut siapa? Untung berhalanya nggak ada sekarang. Kalau nggak ragu aku, jangan-jangan kau yang Lata Mana Uzza. Mirip soalnya. Kau tengok Natal itu ajaran siapa? Nih. Kau ini. Justru Nabi Muhammad itu menghancurkan berhala. Kau tengok nih, Natal kau itu kau ngapain Natal tiap tahun? Nah, kau tengok nih BBC bilang apa? Kau pakai data. Hah? Ajaran pagan ini kok ngaku nuduh-nuduh. Kau tengok nih, Saturnalia, tradisi Romawi kuno yang tergantikan oleh Natal. Tuh.
Tuh Saturnalia tuh pagan. Kau berhala. Badan kau kayak berhala. Kau berhala. Kau tengok tuh Natal tuh Saturnalia. Kau aja. Kalau Kristen, kalau bahagia jadi Kristen, kau ngapain kau di situ? Pindahlah kau ke negara-negara tempat aku di sini nih ha. Kau nyembah manusia aja kau kayak gitu, sok-sok pula belagu. Kalau kau betul Tuhan kau itu betul, udah bahagia hidup kau. Baju aja nggak punya, sama aja ke Tuhannya. Apa? Nggak dengar aku kau ngomong apa? Nah, disuruh bertanya baik-baik, sok keras pula gayanya sama kita. Orang Minang kau hadapi ini. Apa kau? Muka kau kayak ganteng kok nggak apa-apa. Bentuk kayak berhala aja, songongnya minta ampun. Disuruh nanya baik-baik. Justru Nabi Muhammad itu menghilangkan berhala di Ka'bah. Kalau agama kau malah ngikutin agama berhala. Saturnalia tuh Natal. Kau sok keras kau. Aku sangat menghormati laki-laki loh. Tapi kalau laki-laki kayak biar apa kau gini-gini? Nggak dengar aku kau ngomong apa? Muka kau turun kau. Iya kalau ganteng nggak apa-apa. Semak nengok aku. Ragu aku mana berhala mana kau. Kurang aja. Disuruh nanya baik-baik, malah menghujat kau. Kubongkar agamamu nanti. Yang ngikutin ajaran berhala kau kok. Kau yang ngikutin ajaran berhala. Berhala itu Saturnalia itu Natal. Natal itu ngikutin Saturnalia, ajaran pagan. Justru Nabi Muhammad SAW menghilangkan berhala di Ka'bah. Kau sok keras kalian sama aku, ha? Kalian takut aku sama kalian, ha? Lepek kalian nanti. Nah, jadi suruh nanya baik-baik tentang agama kita, malah menghujat kau. Uni, kenapa tadi saya diturunkan? Ya, April silakan nanya lagi. Ya. Karena aku lagi sparring tadi. Kau nggak nengok aku lagi sparring menghadapi kawan kau tadi tuh, ha? Aku lagi sparring. Oke. Aku lagi ngebubukin Oten. Kau nanya aja. Iya, paham. Ya. Terus Uninya sudah tahu kalau Uni itu mati, Uni selamat. Nabi Aku kan tahu masih yang pasti dengan keluarga juga untuk ya apa urusannya? Apa urusannya tuh? Tuhanmu juga Tuhanmu juga didoa. Gini bukan? Akan deh kau baca kitabmu, jangan gini. Inilah kalian nih. Kalian itu adalah orang yang senang sekali mencoba melempar. Diam dulu, saya bukan orang yang bisa kalian atur. Kalian pikir aku mau dijajah kalian? Kalau kau bilang dengan mendoakan Nabi kami tidak selamat, maka Kristen tidak ada yang selamat sama sekali, karena Tuhan kau sudah di surga aja masih didoakan. Nih, ya. Nih, Tuhan kau masih didoakan dua-duanya, Tuhan Bapa sama Tuhan Anak didoakan. Nih, kau baca ayatnya nih. Ya, kau tengok nih, ya. Nih, kau baca Wahyu pasal 7 nomor 10, Tuhan kau disolawati. Kalau solawat itu kan dengar, solawat itu kan dengar dulu. Iya, aku sedang menunjukkan kalau kau blunder. Kalau dengan mengatakan mendoakan Nabi kami tidak selamat, maka kau lebih tak layak selamat lagi, karena bukan cuma Nabi yang didoakan dalam agamamu, bahkan Tuhanmu Bapa dan Anak didoakan, bahkan itu sudah di surga. Mana dalilnya? Nih dalilnya. Ya, nih kau terima kenyataan lah nih. Kan solawat itu bunyinya gitu. Apa kokop nih? Kau minta dikokop lah sama si Rasmi sana, diam dulu. Dengar dulu ya, dengar kau baik-baik ya. Jadi salawat itu bunyinya begini. Allahumma sholli. Diam dulu kau. Kau tengok ya. Keselamatanlah bagi Nabi Muhammad. Nah, itu salawat ya. Itu salawat tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Keselamatanlah bagi Nabi Muhammad. Kau baca ini. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Bapak Tuhanmu masih didoakan. Dan anak domba, anaknya pun masih didoakan. Padahal ini sudah di surga. Ini agama yang gak jelas. Tuhannya katanya juru selamat, tapi masih didoakan sama orang yang udah di surga. Kalau Nabi Muhammad itu kami mendoakan Nabi kami, bukan karena Nabi kami butuh didoakan, tetapi mendoakan orang baik di dalam agama kami, kembali kepada kami doanya itu. Diam dulu lah. Aku lagi menjelaskan nih orang nih. Bisa nggak kalian itu kayak orang? Baca kopi. Kau yang baca
kopnya, kok aku pula yang kau suruh baca kop-kopnya? Kau kop aja sendiri. Aneh. Ya kau bacalah perikopnya, kok aku pula. Bukan aku yang penting kali ini, bukan kitabku ini, bukan ayat-ayat kitabku, kau lah yang jelasin. Apa kopnya di situ? Karena bukan kitabnya ini. Ya apa? Ya kau jelaskan. Ya jangan aku yang kau suruh membaca kopnya, kau yang baca kopnya. Apa kopnya di situ? Ya apa perikopnya? Ya apa perikopnya? Ya ini tadi kitanya di mana? Hantu bau diam kau. Kupikir kau ngerti, taunya kau nggak ngerti. Ininya menang sendiri. Memang aku menang, nggak perlu aku. Kalian jangankan kalah sama kalian, seri aja aku nggak mau. Turut kau. Orang Minang nih bos. Jangankan kalah sama kau Kristen, seri aja aku ogah. Enak aja kop kau, aku minta penjelasan. Kau aku pula kau suruh baca kop-kopnya. Kau kop sendiri rasmi itu. Seru ya ternyata ya menghantam muka-muka biawak ini. Kalian sok keras pula kalian sama aku. Disuruh nanya baik-baik agama. Kau tengok judulnya tuh, Islam menjawab nonis. Hah? Kau tengok Islam ada komal-komal kalian Kristen kayak gini, berani ditanya. Hah? Ada komal kalian kayak gini nih, Islam menjawab nonis. Ada komal kalian mencret boleh kalian kalau ditanya mau umat Islam. Ditanya nama Tuhan kalian aja bingung kalian jawab Yahweh, Yehovah, Yehusua, Yahwah, tak siapa aja nama Tuhan kalian, nggak jelas. Makan aku dulu ya. Seru loh. Kurang ajar sih. Kurang ajar, jangan kurang ajar depanku. Dijelasin baik-baik agamaku, kau pula yang menghina. Ikut panjangnya agamamu ya. Makan ya kita ya, anak bunda ya. Anak bunda mari kita makan. Bunda orangnya sebenarnya lembut banget sebenarnya. Hati bunda ini artinya syahdu. Bunda sebenarnya nggak terbiasa keras-keras bicara. Karena bunda ini orangnya lemah lembut sebenarnya ya. Nggak suka bunda itu keras-keras. Bunda nggak suka ngomong. Bunda kalau biasanya dimarahin, apa sih? Jangan marah-marah gitu. Nggak terbiasa bunda marah-marah itu sebetulnya anak bunda. Ini karena nengok mukanya aja bunda langsung emosi gitu, kayak berhala gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya baik-baik napa? Dan kalau bertanya tuh saya yang jelasin. Uninya enggak kasih boleh begitu, kasih turun tidak boleh. Ih suka-suka aku lah. Tuhan kau aja boleh turun naik. Masa kau nggak mau turun naik? Kita kan ngomong baik-baik. Udah. Kan, Sorry. Ngomong baik-baik itu bukan berarti kayak kamu gitu. Ya Uni. Banyak yang lembut, tai juga lembut tapi bau. Nggak semua yang lembut itu baik loh. Ada kalanya yang keras kayak saya ini baik. Biar cepat terobati kalian. Udah lanjut aja. Kamu nanya apa? Nanya Tadi apa kamu belum dek? dijelasin Apa? Bulan terbelah itu Ya kenapa? Itu mukjizat. Apanya yang kau tanya? Itu mukjizat. Tidak ada NASA yang nggak bisa lah NASA memprediksi itu namanya mukjizat. Kau nih memang menurutmu semua mukjizat itu wajib ada terbukti sama NASA? Bukan. Ternyata Uni klaim bahwa mujizat baginda itu kan belah bulan, makanya sampai sekarang bulan terus? masih itu. Ya kan pada waktu itu kan tidak dikata. Iya kan tidak ada nabiku bilang bulannya. Ya kan tidak ada yang mengatakan bulannya terbelah sampai sekarang. Jadi ketika Yesus itu keluar dari perawan Maria itu langsung mekinya kebongkar gitu aja, nggak menyatu. Jadi menurutmu ketika Yesus keluar dari kelaminnya Maria, kalat kelaminnya terbuka begini gitu. Iya, jadi maksudmu gini loh. Ini analoginya gini. Kalau misalkannya bulan terbelah, dia nggak ada bulannya, nggak kelihatan terbelah. Jadi menurut kamu Maria itu harus terbukti dia melahirkan Tuhan, mekinya harus terbuka begini lebar terus, nggak bertutup gitu. Kan aneh kau dek. Berarti ketika Musa membelah lautan, mana buktinya lautnya sampai sekarang? Mana lautnya sampai sekarang terbelah nggak? Lautnya sampai sekarang terbelah nggak? Kan gitu kan, kurang ajar kan kayak gini kan? Apa maksudnya itu coba? Pokoknya kalau seandainya Musa membelah lautan, kalau supaya kita percaya lautannya pernah dibelah, lautannya harus ada terbelah sampai sekarang tuh ya. Kan gila kau dek.
Nggak usah kok beragama Kristen, nggak ada semua agama Kristen tuh. bohong. Ini banyak yang saksikan kok. Yang berbohong itu Yesus nih, Yesus berbohong nih, ya, Nah, nih kasih data ya. masih utuh sampai Ya, dah sekarang. ini Itu udah bukti. oke. Oh, ini Ya, saya tanya sama saudaraku. kamu. Ketika Yesus berkata Malu dong kepada disaksikan. ya, ketika Yesus berkata Ini jangan hari ini, dijawab dulu. ketika Ini Yesus jangan berkata, dijawab dulu. saya membuktikan Yesus berbohong. Nih, kata saya sedang, diam dulu ya, teman-teman. Dia mengatakan saya berbohong. Saya tidak pernah mengatakan bulan sampai saat ini terbelah. Kalau saya mengatakan bulan sampai saat ini terbelah, ternyata bulan sudah tidak terbelah, baru saya berbohong. Saya mengatakan bulan pernah terbelah. Ngerti nggak arti pernah terbelah? Artinya pernah terbelah itu dia pernah terbelah. Nah, diam dulu ya. Nah, kau bilang saya berbohong. Berbohong itu kayak gini berbohong. Diam dulu lah. Aduh, bisa nggak kayak anjing? Bisa ya? Bukan anjing kan? Bukan anjing kan orang kan? Oke, jangan kayak anjing. Anjing gonggong. Diam. Oke, jangan kayak anjing ya. Oke. Berbohong tuh kayak gini contohnya. Ada orang begini, wahai April, hari ini kau bawa April, dengar dulu. Ini kok jadi anjing? Jangan jadi anjing dong. Bisa nggak? Nah, kata Yesus begini. Oh, memang anjing. Dengar ya. Berbohong tuh kayak gini ceritanya. Ada orang kepada istrinya bicara, hari ini juga kau ke mall bersamaku. Tahu-tahu 40 hari kemudian dia baru ke mall. Itu bohong atau enggak? Itu baru namanya PHP, janji palsu. Ya, nah sama Yesus pernah begitu. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, kata Yesus kepada orang yang mau mati di tiang salib. Pertanyaannya, hari itu Yesus ke Firdaus atau tidak? Apakah hari itu Tuhan kalian ke Firdaus? Kalau tidak terbukti Tuhan kalian ke Firdaus, baru bisa dikatakan Tuhanmu pendusta. Itu caranya. Kok saya kan nggak pernah bilang bulan sampai detik ini masih terbelah loh. Kalau saya bilang bulan sampai detik ini terbelah, baru saya bisa dikatakan pendusta. Saya bilang bulan pernah terbelah, artinya sudah tak terbelah lagi kan pernah. Gitu aja masa nggak bisa, nggak ngerti. Nah, yang berbohong itu orang yang menjanjikan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Dan Yesus juga pernah mengutip ayat dan itu salah, Lukas pasal 24 ayat 46. Ya, itu ada datanya saya. Ya, saya bisa buktikan kalau Yesus terdengar berdusta. Ya, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia mati 3 hari masuk alam maut. Kan bohong banget itu. Nah, itu baru Modal bohong. congor, jangan modal congor. Modal congor kadrun modal congor. Kadrun. Inilah kadrun. Modal Tuhan congor. kau kadrun juga. Tuhanmu kan dari Tuhan kau pakai gamis bukan pakai jas. Kayak Mamat Sau kontol. Yang barangnya diliatin ke semua. Dengar ya. Satu-satunya Tuhan yang burungnya pernah dilihat alam semesta Tuhanmu loh, Dek. Satu-satunya Tuhan yang kentinya pernah dilihat oleh manusia banyak hanya Tuhanmu. Jangan bahas-bahas kenti ya. Nggak enak kita. Itu pun kentinya nggak pernah dipakai untuk memuaskan hasrat seksualnya, nggak pernah. Jangan bahas-bahas kenti lah, nggak enak kita sama Yesus. Nggak ada di dunia ini tokoh agama yang kentinya pernah diliatin ke seluruh alam semesta tuh nggak pernah. Satu-satunya orang yang adalah Tuhan pernah kentinya dipajang, astagfirullah. Cuman Tuhan kalian. Ya, nggak ada. Coba aja cari. Tidak pernah satupun para nabi-nabi sengaja memperlihatkan kenti kecuali dalam kitab kalian. Ya, hanya kitab kalian lah nabi-nabi pernah diperintahkan Tuhan memperlihatkan kentinya. Contoh Yesaya. Coba buka Yesaya pasal 23. Ya, coba kalian lihat. Yesaya itu pernah diperintahkan Tuhan untuk tidak berbusana selama 3 tahun. Kisut-kisut deh itu. Jangan bahas-bahas kenti, serius. Jangan bahas-bahas kelamin perempuan laki-laki lah. Diskusi yang baik dong Pak April. Temanmu gimana sih? Aku nggak senang. Yang bagus. Ayo, nanya lagi.
Kenapa aku? Saya kasih tahu Pak April ya, ketika Anda begitu ingin menghujat kami, ya, saya pastikan ini perempuan ini pasti punya data yang ada pada kalian. Artinya kita pasang badan atas hinaan itu. Maka janganlah saya katakan, mendingan belajar aja belajar, ya, apa istilahnya turunkan ego, tantrumnya dibuang dulu dah ke sampah. Silakan Kang April, saya nemenin beliau ini. Kenapa saya dan itu sinyal di situ gangguan barangkali, coba ulang. Bapak naik ke sini mau apa? Mau nanya? Mbak Uni tadi dia ngomong apa, Mbak Uni? Pak April mau diskusi. Iya, saya kan lagi dengan sama Mbak Uni terus. Iya, saya kan lagi sama Mbak Uni terus bapaknya mau apa? Temanya apa? Enggak, selanjutnya aja mau nih, lanjutin yang tadi. Akan dibuang kamu tadi mau. Enggak, iya dikeluarin terus. Jadi saya kan nggak ribut, tapi sama Mbak Uni kan panik, jadi dikasih turun. Coba kamu Bapak tadi kamu ngomong apa? Kamu intervensi saya kenapa? Coba. Enggak, barusan Coba kamu buka mulutmu April, buka mulutmu April. Buka mulutmu coba. Kenapa? Maaf ya, kalau kalian mau menunjukkan bahwa kalian anak Tuhan, depan kami nggak ada harganya, serius. Ya, di Komal ini bukan kalian yang ngatur. Kalian Kristen, kalian di sini diatur, dijadikan berpikir, merenung dan jujur. Ya, dia pula yang ngatur Pak Angon. Coba Bapak ngomong apa? Saya diintervensi sama Bapak. Coba. Sejak kapan Komalku ini dikhususkan untuk Kristen ngatur-ngatur orang Islam? Geli kali aku. Dia pula yang ngatur Komal kita. Kita yang punya Komal, inilah mental-mental penjajah. Masuk di Komal Islam, dia pula yang ngatur kita. Kalau disuruh bertanya sama Pak Buddha Angon, disuruh nanya aja. Geli kali aku lihat orang-orang yang nggak tahu diri nih. Disuruh di Komal kita tuh nanya. Kita suruh kalian tuh nanya. Mau nanya apa? Bukan malah ngatur Komal kami. Siapa kalian ngatur-ngatur Komal kami? Nih, coba dengan dipanggung. Nih kalau jadi Kristen begini ya. Sesat, beral congor. Sesat. Dah, kok terus sendiri nih? Terus sendiri dia. Moderator kalau bisa dipertontonkan dulu lah. Kami biar menonton, merasakan bagaimana anak Tuhan itu bisa bebas mereka berkata-kata. Ya, biar kita menyaksikan dan bersyukur kita punya Islam. Saya tadi ngomong ke orang barusan itu loh, kalau kalian begitu inginnya mempersalahkan kami, menghujat kami, maka baca dulu kitabmu, kuasai dulu kitabmu. Jangan sampai ternyata itu semua ada di kitabmu. Angon kamu kok pesek, ternyata hidungmu juga pesek. Malu kan? Angon kamu pendek, ternyata Anda juga pendek. Malu kan? Assalamualaikum Umi. Ya. Enggak, itu maksudnya naik di on time aja. Udah itu biar yang kayak bahasa-bahasa tadi tuh biar kelihatan mukanya kayak apa. Kalau mereka berani, nggak mungkin mereka pakai akun palsu, Bang. Anak-anak Theos ini ngakunya aja Tuhannya 3 dan berkuasa. Mana berani mereka on cam? Enggak gitu. Ya emang mereka mau disuruh sama kita, nggak bakalan. Mana sih? Yang ada walaupun berani ke luar negeri dulu, Edis. Kabur dulu ke luar negeri baru buka kamera. Kabur dulu dia Kang. Kita harus belajar, insya Allah kita dipandaikan oleh Allah untuk melihat bagi karakter. Udah ya Bang ya, Bang Iman ya. Nggak bakalan Bang, sama aja ngomong sama batu kalau sama mereka tuh nggak bakalan. Percuma kalian minta mereka buka kamera. Mereka tuh oten penghujat. Tujuan mereka nih ke Komal itu untuk menghujat agama kita. Mereka salah. Ketepatan ketemu aku, aib agamanya di tanganku semua. Aku bongkarin lah. Nah itu aib kamu tuh udah ada di otaknya Bunda Gembala, teman-teman.
Setiap apapun kalian yang bahkan belum diucapkan pun udah pasti ketebak ini ayatnya di mana. Dan bagusnya lagi, saran saya, ketika beliau bicara ya langsung catat. Takutnya benar gitu. Kalau salah mungkin aman kan, takutnya benar. Kitab Anda begitu kalimatnya dan begitu bunyinya. Cuman kegoblokan kalian, ketidaktahuan kalian lah menjadikan kalian seakan-akan merasa dihina, merasa dipersalahkan. Padahal kitabnya begitu kalimatnya. Dan kalau mau jujur, ada sebagian ulama lagi, pendeta ada yang berkata begitu. Cuman mungkin pendeta Anda menutupi kan kasus itu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.